Hai people of faith, balik lagi sama Revi hari ini. Dan hari ini saya ingin bercerita sedikit tentang Mahatma Gandhi. Saya yakin kebanyakan dari kita udah tahu ya siapa itu Mahatma Gandhi. Dia adalah seorang yang sangat terkenal dari agama Hindu. Dan ketika saya melihat sedikit dari kisah masa lalunya, saya menemukan cerita yang sangat menarik. Di mana dikatakan bahwa ternyata ketika Mahatma Gandhi belum terkenal, ketika dia masih hanyalah seorang pelajar dari agamanya, dia pernah tertarik dengan agama Kristen. Makanya dia baca Alkitab. Dan ketika dia baca Alkitab, dia bilang dia suka dengan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Menurut dia pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus sangatlah bagus dan sangatlah bijaksana. Jadi dia penasaran dengan yang namanya gereja. Dia pun memutuskan untuk datang ke gereja. Tetapi ketika dia datang ke gereja, dia merasa bahwa dia tidak diterima dengan baik oleh orang-orang gereja. Di mana usher dari gereja yang dia datangi waktu itu malah mengatakan pada Mahatma Gandhi, karena warna kulitmu yang berbeda dan juga kastamu yang relatif rendah, kami tidak dapat menerima kamu masuk ke dalam gereja kami. Dan oleh karena respon orang gereja itu kepada Mahatma Gandhi menjadi kecewa dan tidak mau lagi untuk mencoba datang ke gereja. Setelah itu Mahatma Gandhi membuat sebuah quotes yang lumayan terkenal saat ini, di mana Mahatma Gandhi mengatakan, aku suka dengan Kristusnya orang Kristen, tetapi aku nggak suka sama pengikut-pengikut Kristus. Kenapa? Karena para pengikut Kristus ini sangatlah berbeda dengan Kristus Yesus itu sendiri. Teman-teman, ini merupakan sebuah teguran bagi kita para orang Kristen. Kita seringkali membicarakan tentang melayani satu sama lain, tentang mengasihi, tentang mengampuni, tapi kita seringkali tidak sungguh-sungguh menerapkannya di dalam kehidupan kita, dan juga bahkan di dalam gereja ketika kita melayani. Beberapa bulan yang lalu, seorang sahabat saya bercerita kepada saya. Dia bukanlah seorang yang bisa dikatakan pergaulannya baik. Dia menceritakan kepada saya bahwa dia tahu dia adalah seorang yang berdosa. Dia mengatakan bahwa dia tahu bahwa pergaulan dia nggak baik. Dia suka clubbing, dia suka mabuk-mabukan, dia suka merokok. Bisa dikatakan bahwa pergaulannya tidaklah sehat. Tetapi beberapa bulan yang lalu dia mengatakan bahwa dia pernah mencoba datang ke sebuah komunitas rohani, ke sebuah komsel, ke sebuah gereja. Di mana ternyata ketika dia datang ke gereja itu dia tidak diterima dengan baik. Orang-orang bukannya menunjukkan kasih sayang pada dia, tetapi justru dia menemukan bahwa orang-orang ini membicarakan dia dari belakang. Dan itu membuatnya sakit hati dan memutuskan untuk tidak lagi datang ke gereja itu. Dan jujur saja, ini bukanlah pertama kalinya saya mendengar kisah seperti ini. Saya sudah sering mendengar kisah-kisah seperti ini, atau mungkin saya sendiri pun pernah melakukan kesalahan yang sama. Dan hari ini saya ingin mengingatkan pada kita semua, para orang-orang Kristen. Marilah kita bukan hanya membicarakan tentang kasih, tetapi marilah kita menunjukkannya di dalam kehidupan kita, apalagi ketika kita berada di dalam gereja. Janganlah lupa bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku turun ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, melainkan orang sakit yang membutuhkan dokter. Tuhan Yesus datang bukan untuk menyelamatkan orang-orang benar, tetapi untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Jangan menghakimi orang lain hanya karena orang lain memiliki dosa yang berbeda dengan kamu. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Kita semua membutuhkan kasih karunia dari Tuhan. Maka itu kita datang ke gereja. Maka itu teman-teman, ketika ada seorang yang mungkin pergaulannya kurang baik, datang ke gereja, ingin mencari cinta kasih, ingin mencari pengajaran dari Tuhan, ingin mengerti apa sih yang Alkitab ingin coba ajarkan, janganlah kita menolak orang itu, tapi marilah kita tuntun dia dengan kasih sayang. Terima kasih sudah menonton sharing hari ini, dan jika kalian terberkati, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe agar lebih banyak orang lain lagi yang dapat terberkati melalui video kali ini. Dan jika kalian belum mendapatkan buku saya yang berjudul Ikutlah Aku, jangan lupa untuk beli, nomor WA-nya tercantum di sini. Dan buku ini sangatlah bagus karena dapat mengajarkan setiap dari kita apa sih arti sesungguhnya dari mengikuti Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan itu saja untuk hari ini. Have a nice day and God bless.